dari pengalaman ya. Ini itu juga kalau diasap tadi ada yang diasap ya. Iya, ini ada. Nah itu selain roa itu kan daerah NTT itu juga. Oh, ada Ini, CI ya, CI daging itu, sapi. Iya. Saya masih berpikir soal itu, kenapa belum saya lakukan? Karena untuk daging sapinya sendiri, Bu, dari segi harga kan udah tinggi. Iya. Terus juga kan daging sapi kan belum di Indonesia, Ya, bukan hal yang paling maksudnya yang banyak gitu ya. Ininya mencarinya Iya, juga nggak semudah bahan bakunya nggak semudah dari ikan laut. Iya, Jadi saya ngambil yang jadi peluangnya banyak, lebih banyak ikan laut tadi ya, dengan berbagai jenis tadi. Hanya saja baru Ibu kelola beberapa aja, masih ada peluang masih, ya. Berarti masih peluang, ada ikan-ikan lainnya yang peluang kita ikan bisa mengolah yang lain sambil memperkenalkan juga ke publik supaya nih ikan tuh banyak di Indonesia, cara pengolahannya juga macam-macam. Iya, dan mensosialisasikan mengedukasi, memperoleh protein dengan cara, tidak hanya ayam, tapi ini juga ikan, karena kan udah didapat, ikan di pasar juga banyak. Terus karena juga anak-anak sekarang kan lebih suka makanan yang ini fast food ya. Itu kurang sehat ya, kurang sehat. Makanya kita harus mengedukasi ini, Bu Leni. Balik lagi ke selera asal. Iya, jadi memang kita pemirsanya ini kan banyak pemuda juga. Jadi Bu Leni bisa memberikan pesan nih ke teman-teman sahabat Yampi ini. Ada apa dengan ikannya? Itu barangkali Bu Leni silakan sekaligus edukasi Bu Leni ya. Kalau sahabat Yampi, ini saya mungkin mewakili dari sambal Nyonya Huang yang sekarang mereknya kita rubah dengan Karasa Ciri, yang ini punya filosofi tersendiri, di mana Karasa Ciri itu bahasa Sunda sebenarnya, terasa pedasnya, terasa enaknya, dan ini olahan ikan ini di dalamnya itu tersembunyi pesan yang saya ingin mengajak untuk ayo kita kembali makan ikan, kembali kita mengolah olahan laut asal Indonesia yang sebenarnya mudah didapat, barang-barangnya ikan tuh di pasar juga banyak, hanya balik lagi cara pengolahannya harus benar, tidak harus selalu digoreng, bisa dipepes, bisa dipanggang gitu, seperti itu. Makanya ya karena proteinnya bagus, nilai gizinya juga bagus untuk pertumbuhan otak, kolagennya juga bagus untuk kesehatan. Ayo kita balik lagi ke makanan kita yang asal, meruah ya, melimpah ruah. Nggak perlu impor. Iya, sayang kalau kita tidak manfaatkan betul ini. Nah mungkin cara mudah bagi teman-teman sahabat Yampi ya Bu ya, yang tadi kan yang jelas bau amis. Nah itu untuk para pemula ini gimana kalau mereka bisa mengolah sendiri gitu supaya tidak bau amis ya Bu ya. Iya. Kalau mengenai pengolahan supaya tidak bau amis untuk olahan ikan, satu pastinya dicuci bersih, dicuci bersih dengan air mengalir, dicuci bersih. Setelah itu dikeringkan pakai tisu, dikeringkan gitu. Jadi jangan biarkan si air itu tuh berdiam di ikannya, gitu kan, jangan dibiarkan berdiam tuh. Atau selain itu dipakai garam Bu, pakai garam, dibalurin di badannya, didiamkan sebentar. Setelah itu dicuci bersih, pakai di bawah air mengalir. Nah, pengolahan yang berikutnya kita bisa lumuri pakai jahe atau serai yang sudah dihaluskan, didiamkan, atau dengan cara direbus sebentar, seperti itu. Untuk jenis-jenis cumi gitu mungkin harus direbus untuk menghilangkan takutnya ya, ada bahan-bahan yang bahaya gitu. Direbus dengan rempah-rempah, jadi daun salamnya yang banyak, serainya, daun jeruk yang banyak, untuk menghilangkan bau amisnya dan racun-racunnya, untuk menghilangkan racun-racunnya. Repot amat sih Bu. Ya kalau maksudnya repot. Ya dibilang repot kan itu semuanya kan ada di dapur ya. Mudah sebenarnya kesehatan. Daripada makan di luar kita nggak tahu juga kapan penanganannya seperti apa.
Iya, bulan ini kan dalam bentuk sambal ya. Iya, sambal. Sambal apapun ya, udang ini. Ada kemungkinan enggak Bu, ikan laut ini bisa diolah seperti ayam tuh loh Bu, ada nugget, ada apa? Itu gimana kemungkinannya? Diolah untuk menjadi Kayak cemilan juga ya. jenis makanan lainnya. Jenis makanan lain. Nah, balik lagi Bu, saya memikirkan supaya nilai gizinya itu tidak rusak. Karena kalau ikan sudah berubah bentuk, ikan ya ikan ya, dia nggak akan berubah bentuk jadi model lain, karena di situ pasti ada yang namanya proses Tambahan ya, tambahan iya. pasti Bu. Ada penggental kah, untuk ngelengketin, untuk menyatukan si dagingnya ya. Balik lagi itu harus dipikirkan juga. Bisa aja dibikin nugget ikan, hanya kan pengolahannya harus dipikirkan lagi supaya tidak menjadi ultra processed food. Balik lagi, nanti ujung-ujungnya digoreng lagi. Waduh. Iya. Ada nggak yang dikukus gitu ya? Harus dipikirin kali boleh nih. Nanti inovasinya kalau memang kita menghindari goreng, karena memang semua orang tahu. Di abon mungkin di abon. Gitu. Di abon lebih baik sih. Dibikin abon. Kalau untuk abon lebih ini ya, lebih aman ya, artinya gitu. Ya kan untuk bayi juga ya itu kan kita kan tidak untuk orang dewasa ini maksudnya kan kita didik mereka senang makan ikan tuh dari dini gitu. Di abon salah satunya sih, dan enak juga untuk makan bubur, untuk bayi, adik bayi bisa makan, manula juga bisa makan, orang lagi sakit juga kan untuk ada gurih-gurihnya. Makanya kan memang saya tadinya berpikir nah ini kan memang untuk kita ya orang dewasa. Saya kan punya cucu senang ikan. Kalau dikasih ini nanti dia pasti maknya nggak akan ngasih gitu. Makanya saya pikir harus sebenarnya Bu, ini ikan cakalang ini nggak pedes loh Bu. Ini ada langganan saya, punya anak masih kecil, anaknya ternyata suka banget. Diapain tau nggak sama dia? Dibikin salad, disatuin sama saladnya. Atau sebenarnya dibikin kayak sandwich. Jadi roti ditaruhin ikan ini. Enak katanya. Saya aja belum pernah nyobain. Ternyata pelanggan saya bilang, dibikin sandwich enak loh. Ini bisa jadi kayak roti tuna Bu. Oh bener juga enak lain katanya dikasih ini nih cakalang kamu ini. Anak saya suka banget buat bekal ke sekolah kan. Nggak kepedesan, enggak ini wajar katanya pedes. Memang ini nggak terlalu pedes sih Bu. Yang itu ya yang cakalang enggak ya. Kalau yang ini kalau ini untuk orang dewasa. Ya makanya tadi itu ada kali itu nanti harus pikir ke inovasi untuk pengembangannya. Kali kalau kita kalau udah dewasa gini kan Bu pertumbuhan itu tidak tapi anak-anak yang ya itu tadi mulai balita terus ini ya masa produktifnya itu kan perlu itu kita support dengan makanan bergizi karena terus terang memang ikan laut itu diakui ya protein tinggi kan dari situ. Contoh di Jepang aja kan mahal banget tuh ikan di sana. Ikan laut di Jepang tuh mahal banget karena memang khasiatnya kan ikan itu the best itu sebenarnya. Orang sana emang seneng ikan. Mereka udah dari kecil. Jadi udah budaya itu kayak kita tempe gitu loh. Nah sekarang gimana ikan ini jadi budaya gitu ya kayak tempe. Harus jadi udah makanan harian. Seharusnya jangan jadi makanan. Tapi jangan digoreng. Nah gimana caranya? Nah itu PR boleh nih ya. Nanti kalau ada produksi baru, ada produk baru, ini diupoin supaya kita tidak ini artinya kebutuhan bisa protein untuk itu semua jadi tidak kita aja gitu. Dan apa yang masih Ibu ini lagi Bu maksudnya harapkan inginkan masih cita-citakan selain tadi saya dengar ada tokonya baru ya. Mudah-mudahan sampai ini Ibu kita bisa buka buka toko yang baru. Nah siapa tahu ada toko lain lagi gitu kan, buka 1, 2, 3 dan seterusnya ya Bu Leni ya. Barangkali ada ini nanti selain memperbesar pasar ya tentunya itu juga harus inovasi di dalam pengolahan gitu. Akan kita kembangkan terus kok. Jadi tidak hanya dalam 3 jenis ini dan tidak bentuk gini saja barangkali.
tuh dibikin abon juga Iya. bagus juga tuh. Yang penting untuk anak-anak, kalau saya mikir Bu, kalau kita kan ya sudahlah ngerti gitu ya. Ini makan sehat, ini tidak sehat, udah ngerti. Nah yang kecil ini maksudnya mungkin nanti saya akan bikin varian yang ini tapi yang tidak memakai cabai. Itu bisa tidak juga memakai cabai, gitu. bisa. Jadi yang pure ikannya, tidak tanpa cabai. Gitu. Kalau teri gimana Bu? Teri saya belum sentuh ya. Belum sentuh. Kita tapi akan ada nantinya. Kedepannya saya akan buat produk dari olahan teri. Saya lagi mencari sumber-sumber yang jangan sampai ada formalinnya gitu. Si teri itu. Betul. Karena kan kalau ikan teri kan kita ngambilnya itu gizi tinggi juga banget. Iya, makanya kalsiumnya tinggi. Bagus itu untuk bagus buat tulang. Kita akan mungkin kedepannya akan bikin dari ikan teri. Sementara ya kita yang akan diinin tuh ini cakalang ini karena dia kan ikan berdaging ya. Iya. Ikan berdaging. Gitu. Jadi lebih orang ada yang udah makan tuh nggak berasa makan ikan, kayak makan ayam. Daging ya kayak katanya. Karena nggak bau amis katanya. Nggak bau amis gitu. Banyak yang bilang seperti itu. Dan di Sulawesi juga yang terkenal itu ikan lautnya kan banyak ya Bu ya. Banyak, di Sulawesi Selatan itu banyak ikan laut dalam Bu. Mereka kan perairan dalam. Iya, lautnya. Itu juga perlu juga Bu dicoba ya. Iya. Karena kita kan terus pengembangan. Nanti juga di toko kita juga ada. Jadi semua produk kita itu turunannya dari ini. Turunan dari produk ini. Turunannya kita juga jual ininya. Tapi kita akan jual turunan-turunan dari produksi yang 5 produk ini. Utama ini. Turunannya ada. Misalkan apa contohnya? Jadi nasi bakar, nasi bakar cumi, nasi bakar cakalang, nasi bakar udang, nasi bakar wak, terus nasi goreng. Ada mie-nya, bakmi cakalang, bakmi pokoknya serba ikan ya. Serba ikan. Saya akan mulai dari toko kita untuk dari ikan. Mudah-mudahan ya Bu ya. Nanti hampir saya. Anak-anak saya tuh seneng nasi goreng ya. Bahkan ada cakalang gitu, seneng banget mereka. Jadi dipakai ini juga enak Bu, dipakai udang. Nasi goreng udang. Nah, cucu saya ini kan seneng ikan gitu loh, makanya nanti kalau gitu ya, boleh ini punya produk yang ramah anak gitu ya. Dalam artian tidak mengkhawatirkan karena kan masih kecil, masih balita gitu. Jadi umur berapa ya? 3 tahun. Atau itu mah belum bisa tapi dia sesuai namanya gurami itu bisa badan setengah itu habis dia. Wah hebat. Paling seneng deh. Iya. Ya ampun. Kadang saya juga heran juga. Habis. Apalagi ayam ya. Ayam pop itu bisa 2 itu Bu. Umur 3 tahun loh. Jadi mungkin saya kayak, wah ini anak ini harus didorong pakai makanan. Kalau saya ya, karena kita tahu ya bahwa coba nanti saya akan bikin nggak pakai cabai Bu. Nanti saya kasih tahu ke Ibu. Bahwa ikan laut itu sangat tinggi ya isi proteinnya, makanya saya dorong senang ikan dari kecil gitu. Iya bagus. Kalau saya dulu kan orang tuanya nggak boleh senang ikan ya, senangnya artinya gini, saya orang Jawa Timur Bu Leni. Jadi kalau dulu padahal di daerah saya itu banyak ikan laut, daerah Probolinggo itu ya. Tapi mangga berarti Bu, mangga. Mangga. Tapi orang tua saya itu kalau ikan tuh tidak terlalu dibiasakan. Yang dibiasakan tuh ini ikannya ikan tempe, tahu, ayam, daging dan sebagainya. Padahal setelah saya ngerti, ada daerah saya dulu tempatnya ikan laut itu. Pokoknya daerah timur kan ini ya, memang daerah ikan laut. Nah gitu kira-kira Bu Leni, makanya saya begitu tahu Bu Leni bergerak di ikan gitu ya, olahan ikan, wah ini harus didorong, ini harus apa istilahnya disosialisasiin ya Bu ya, dibiasakan anak-anak untuk makan ikan, apapun ikan ya, ikan darat, ikan laut, tapi terutama kalau memang kita kaya raya juga dengan ikan laut ya kenapa tidak.
Masih kurang sebenarnya orang Indonesia itu makan ikan. Iya memang. Masih kurang banget. Iya justru itu banget. Melalui podcast ini mudah-mudahan teman-teman Yampi itu mulai lagi tuh membiasakan pentingnya kita makan ikan laut ya, karena sekarang di hadapan kita ini ahli olahan ikan laut, jadi kita bicaranya ikan laut gitu. Dan nggak mahal juga Bu ikan. Nggak mahal ya? Nggak mahal. Ikan tuh nggak mahal sebetulnya. Kalau kita bandingkan ayam apa itu, ayam sekarang ini kan bukan ayam zaman dulu kita di kampung yang ayamnya bagus memang ya, diumbar gitu diumbar, ya, gitu. Dia makannya biji-bijian, gitu, sayur-sayuran. Kalau sekarang Sekarang sudah banyak di 30 itu ya, hari udah banyak dipotong, diobatin ya, banyak dia dikasih vaksin ya. Makanya ya sebenarnya kurang. Hanya saja mungkin ya, kenapa ayam lebih populer daripada ikan laut, cara mendapatkannya lebih mudah, itu barangkali. Iya, nah kalau ikan laut ini kita mudah mendapatkannya barangkali, hanya saja kan ini harus segar ya. Iya. Jadi ya gitu, harus berpikirnya harus komprehensif, gimana segar, tetap segar, terus itu mudah didapat, terus nah itu nah itu kerjaan siapa ya? Kerjaan siapa yo? Supaya kita terpenuhi. Kalau saya mikirnya kita punya kekayaan alam yang segitu besarnya, harus bisa memenuhi kesehatan masyarakat Indonesia ini. Kekurangannya gitu. di situ Bu memang. Mungkin distribusiannya. Distribusi betul. Saya melihat ayam orang setiap saat bisa dapat. Iya kan? Ayam mah gampang Bu. Nah, sampai ke pelosok-pelosok iya, juga nah ada. ini gimana ikan laut ini agak mudah didapat dan dalam bentuk yang memang masih segar, memungkinkan itu tadi. Salah satunya itu memang harus diolah Bu. Diolah dan harus nyampe ke masyarakat. Jadi dengan harga yang terjangkau dan tadi yang jelas harus mudah didapat. Supaya kalau ikan laut sih kalau apalagi daerah pegunungan ya Bu ya. Susah. Iya. Kita pendistribusian ke sananya mah repot tuh. Karena balik lagi teknologi. Nah, marketingnya gimana Bu Leni? Marketingnya Bu Leni ini selain tadi kolega teman dengan e-commerce gimana? Kita pernah masukin ke Tokped, Shopee, karena mereka sekarang ada regulasi baru. Akhirnya kita tunggu dulu deh, nggak jual di situ dulu. Dan di sana pun kita banyak ngalamin kendala dalam hal pengiriman ya Bu. Kadang konsumen milih ongkirnya itu yang gratis ongkir, ternyata yang 5 hari baru sampai. Aduh, itu jadi apa ya? Terus pelurusan. Iya. Nah, itu kendala kita Bu. Iya. Karena ini ya itu ya, bahan olahan segar tanpa pengawet. Iya, dan tanpa pengawet itu kan ada umurnya. Ada umur. Iya, betul. Satu-satunya yang bisa saya kirim tuh lewat Paksel Bu. Oh iya. Lewat yang ekspres yang sehari itu. Yang sehari sampai karena dia ada freezernya. Dia ada cooling boxnya. Iya, jadi dia kan JNE juga bisa sehari. Tapi dia kan tidak khusus makanan. Gitu ya. Kalau yang merek tadi itu kan khusus makanan. Iya. Jadi aman. Iya. Saya ngirim ke Jawa Timur pun aman. Iya. Ke kabupaten pun aman Bu. Sampai ke Bali saya kirim aman, masih segar, masih fresh, tidak mengubah ini. Jadi ini masa itunya berapa hari Bu? Kalau tanpa pengiriman. Masaknya. Kalau ini Bu, kalau disimpan di freezer bisa bertahun-tahun, setahun lah katakanlah setahun. Cuma kalau perjalanan 2 hari masih oke. 2 hari masih aman. Tapi 2 hari itu dengan di suhu di luar suhu ruang, dalam kondisi yang masih itu kayak masuk cooling box itu ya. Iya. Masih aman. Nah, kalau ditaruh untuk awet ditaruh di freezer itu tidak mempengaruhi ininya Bu, bahan pangannya? Enggak Bu, justru makanan yang dibekukan justru terjaga dan tidak perlu diinikan lagi, istilahnya
dipanaskan lagi atau apa? Oh, harus kalau kita makan kan supaya Ya, ada kalau di freezer supaya itu kan enak, ya jadi dikeluarin frozen dulu, kan. ya kan ini bakso misalnya kita simpen dulu di suhu ruang sampai dia agak mencair, setelah itu keluarin, kita bisa taruh di atas nasi atau dikukus, atau ada orang yang rajin ditumis lagi, ditumis ya, ditumis lagi, atau ada orang yang saya pengen simple di atas nasi, disimpan. Kalau saya biasanya gitu. Iya sama saya juga Bu. Sama saya juga kalau mau makan udah tinggal taruh di atas nasi. Kan anak saya suka nyonya, kok nggak di ini goreng atau enggak yang kamu ngajar. Iya. Taruh di atas nasi juga. Iya. Jadi mudah ya artinya. Teman-teman nanti kalau punya produknya Bu Leni nggak usah susah kalau udah ditaruh freezer, keluarkan, taruh di atas nasi saja, cukup gitu, udah siap makan dikonsumsi ya langsung dikonsumsi. Iya. Dan ini bisa dibawa misalkan ke luar negeri, jalan-jalan kangen sambal Indonesia, bisa aman ini dibawa. Tapi kalau ke Jepang nggak boleh kali ya Bu? Ke Jepang kita kan ada itu ya, security jadi nggak boleh bawa makanan gitu. Kalau kecuali sampai ke Hongkong ya, Hongkong bisa ke Amerika bisa lewat itu ya, bisa, Eropa bisa, dia taruh di bagasi, ada yang ditaruh bagasi, ada yang ditenteng, lewat kan? Ya maksudnya nggak kedektif dan nggak ditanya. Justru kalau kesana katanya daging sapi Bu, rendang. Oh mungkin ya rendang teman saya itu sampai dibuang. Ya itu yang saya daging ya. Iya rendang yang enak. Karena daging itu ya itu takut karena penyakit juga ya. Kan banyak. Ya mungkin itu karena sapi itu ya. Sapinya ya. Ya. Nah kita perlu ini juga ya. Udah dicoba ya ini aman ya. Aman. Teman saya tuh ke Hongkong beberapa kali. Ya kalau orang yang berbeda-beda ya haji memang boleh. Ya. Cuman kalau untuk jangan banyak-banyak lah ini gitu ya, kalau itu mau jual lah jadi kaya kayaknya ini menghindari pajak nih katanya. Iya takutnya gitu. Tapi kalau untuk konsumsi sendiri bawa pack ada yang sampai bawa banyak juga 10 gitu ya kan, kalau punya saudara apalagi di sana ya. Masih lolos ya, mudah-mudahan ini aman ya dalam sisi itu tadi ya, kita traveling gitu ya. Jadi kita masih bisa merasakan masakan Indonesia. Kadang kangen Bu, kita berhari-hari nggak ketemu sambal makan Indonesia tetap the best lah. Nggak ada tandingannya. Mau ke belahan dunia manapun Bu, yang dicari sambal. Tapi kan sambal ini ada ini genrenya beda-beda. Ada sambal apa ya? Tomat, sambal. Oh ini sambal laut. Terasi. Nah ini sambal laut. Nggak usah perlu cari ikan lagi ya. Perlu ikan lain. Udah langsung ya? Ini aja cukup nasi panas. Nasi panas ini kan jadi praktis ya. Nggak perlu sambal sendiri, lauk sendiri, tapi ini udah include semuanya. Wah enak sekali nih Bu Leni. Sayang puasa ya. Kalau bisa kita ambil nasi di sini sambil ngeliwat. Baik, terima kasih nih. Sahur. Sahur kan simpel Bu. Iya betul. Nggak perlu repot-repot, tinggal panasin aja. Iya, ini kita sudah banyak bincang. Ini apa pesan Ibu untuk ibu-ibu yang di rumah nih? Para ibu rumah tangga yang biasa repot sendiri ya. Nah ini dengan cara ini gitu barangkali Bu ya. Deni silakan Bu Leni. Buat ibu-ibu RT yang di rumah, tentunya kalau orang Indonesia pasti nggak lepas dari makanan pedas ya, makanan beraroma gitu ya. Ini adalah solusi praktis, apalagi sekarang bulan Ramadan. Sahurnya biar gampang, sehat, enak, hemat. Jadi ini boleh juga nih sebagai stok ya di rumah gitu, sebagai menu. Sebagai menu, dan ini aman, nggak terlalu pedas, terus sehat karena nggak mengandung pengawet, terus juga dia nggak terlalu berminyak, jadi aman lah untuk dikonsumsi, sehat juga dan praktis. Jadi kalau pas mau sahur, aduh malas ya masak, repot gitu rasanya. Kalau ini tinggal dipanasin aja.
siapin Iya. nasi panas saja. Paling Iya. kalau mau ada lalapannya ya timun, Timun, kemangi. iya. Wah, jadi pengen makan. Baik, terima kasih nih sekali lagi Bu Leni, bincang-bincang kita yang hari ini yang bermanfaat bagi para sahabat Yampi. Jadi jangan lupa cintailah produk Indonesia ya, Yes. cintailah makanan Indonesia, antara lain ikan laut yang kita memang sumbernya banyak dan belum banyak yang dimanfaatkan, Yes. sehingga banyak peluang sahabat Yampi untuk bisa mengelola ikan laut di daerah Indonesia. Terima kasih sekali lagi Terima Bu kasih, Leni Bu. atas kehadirannya. Mudah-mudahan bincang ini memberikan inspirasi ya ke teman-teman sahabat Yampi untuk bisa tidak terpaku, ternyata makanan kita itu banyak. Gitu. Tidak terpaku hanya dari satu sisi saja, tapi ini ada yang belum banyak disentuh oleh kita-kita. Iya. Untuk itu kita akhiri. Terima kasih. Sahabat Yampi, sampai di sini catatan RSR. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.